Mana semuanya? Apa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kutubuhu masyhuratun bainan nas. Kitab-kitabnya Imam Muhyiddin Ibni Arabi masyhur bainan nas, di antara manusia. La siyama bi ardir Rumi, apalagi di negeri Rum. Jadi kitab-kitab karangan Imam Ibnu Arabi ini masyhur sampai sekarang. Di antaranya kitab yang masyhur itu bernama Futuhatul Makkiyah dan kitab Fususul Hikam. Apalagi kitab-kitab Ibnu Arabi ini di negeri Rum. Rum ini di negeri Turki. Rum ini satu daerah yang ada di Turki. Walaupun sebagian ada yang menamakan Rum ini Romawi, bukan, tapi Rum di sini adalah Turki. Orang jangan salah, nanti kita ada umpamanya mengetahui seorang tokoh tasawuf yang bernama Jalaluddin Ar-Rumi. Itu bukan Romawi. Kalau Romawi itu adalah Yunani, Eropa maksudnya. Ar-Rumi itu, Jalaluddin Ar-Rumi itu dari Turki, dari salah satu kampung namanya Ar-Rum yang ada di Turki. Nah, kitab-kitab karangan Imam Ibnu Arabi ini sangat masyhur di Turki sampai sekarang. Makanya orang-orang Turki itu banyak ahli sufi. Kitab-kitab Ibnu Arabi bahkan sekarang dikenal di negeri Al-Jazair. Al-Jazair itu terkenal para sufi Al-Jazair. Kitab-kitab Ibnu Arabi juga terkenal di negeri Tunisia. Jadi kada kegampangan Imam Muhyiddin Ibni Arabi ini. Karangannya itu masyhur di seluruh dunia. Kalau kita di Indonesia ini mana, alhamdulillah, kitab Datu Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu masyhur di dunia. Di Mesir, dipelajari orang. Ada lagi ulama kita Nusantara, orang-orangnya kadang ngaji di luar negeri, tapi kitabnya dikaji di luar negeri, yaitu Syekh Ihsan Muhammad Ihsan Jambis Kediri. Pengarang kitab Sirajul Talibin Syarah Minhajul Abidin. Kita belajar kitab Minhajul Abidin, syarahnya itu adalah Sirajul Talibin. Sirajul Talibin diwajus karangan Syekh Ihsan Jambis. Syekh Ihsan Jambis itu adalah dari Kediri, Jawa Timur. Beliau tidak di keluar negeri, di Kediri aja. Orangnya ahli perokok, bahkan karang kitab membahas masalah rokok. Tapi karangan beliau mendunia, di mana di Al-Azhar diajarkan Sirajul Talibin. Kadang-kadang di Sirah Al-Azhar diajarkan Sirajul Talibin. Artinya kita memiliki aja juga tokoh ulama-ulama kaliber dunia, nang karangannya itu dipakai di seluruh dunia. Masih banyak lain daripada itu. Jadi Imam Ibnu Arabi karangan-karangannya sangat masyhur di seluruh manusia belahan dunia.
fa innahu zakara fi ba'di kutubihi sifat as-sultani jadi Sultan Sulaiman ibni Utsman al-Awwal. Sungguh Imam Ibnu Arabi menyebutkan di sebahagian kitabnya tentang menggambarkan seorang raja. Raja itu adalah kakinya Sultan Sulaiman bin Utsman al-Awwal. Dalam kitabnya juga Ibnu Arabi menjelaskan tentang Fathihi Kastantaniyah, kemenangan kota kalau sekarang ini bernama Konstantinopel, Konstantinia atau Turki. Dalam Dabitigam Kastantinia itu Turki. Pilwal ulani. Faja al-amru kama qala, maka datanglah perkara seperti apa yang beliau katakan. Padahal beliau mengatakan jauh 200 tahun sebelumnya. Wa bainahu wa baina sultan, antara beliau dan antara raja yang diceritakan itu nahumi atai sanatin, seumpama 200 tahun. 200 tahun sebelum terjadi beliau sudah menceritakan tentang apa? Tentang kemenangan Turki yang dipimpin oleh rajanya yang bernama Al-Fatih. Makanya orang mengarani Sultan Al-Fatih, Malikul Fatih. Orang lalu menamakan diri Muhammad Fatih, karena Muhammad Fatih itu adalah seorang raja yang memenangkan Konstantinia atau Turki lah, daerah Turki. Dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Arabi di dalam kitabnya 200 tahun sebelumnya sudah beliau jelaskan. Ternyata benar terjadi. 200 tahun sebelumnya sudah beliau ceritakan, ternyata kejadiannya benar apa yang beliau katakan. Waqad bana alaihi bunya alaihi kubbatun azimatun wa taqiyatun syarifatun bisyar fiha ta'amun wa khairatun wa ihtaja ilal huduri indahu man kana yunkiru alaihi minal qasirina ba'da an kana yaquluna ala qabrihi radiyallahu anhu. Waqad bunya alaihi, dan sungguh dibangunkan alaihi atas kuburnya Imam Ibnu Arabi dibangunkan kubbatun azimah, kubah yang besar, wa taqiyatun syarifah, dan taqiyah bangunannya yang mulia. Di mana kubur beliau? Di Syam, di negeri Syam, Suriah. Pihak ta'amun, di dalam makam, dalam kubah itu ada makanan, wa khairatun, banyak disediakan makanan. Orang-orang yang berziarah disediakan makanan. Orang-orang berziarah ke sana diberi kebaikan. Bahkan wahtaja ilal huduri indahu man kana yankiru alaihi minal qasurin, membutuhkan hadir ke makam Ibnu Arabi orang yang dulunya mengingkari, orang yang dulunya menentang lawan Imam Ibnu Arabi. Ba'da an kanu yaqulun, sesudah dulunya mereka mengamihi ala qabri radhiyallahu anhu. Dulu mereka karena benci lawan Imam Ibnu Arabi, kubur Sidin dikami. Tapi ternyata mereka menyesal dan sebagainya. Sekarang mereka menziarahi kubur itu. Di mana kuburnya? Ya di Syam, di Suriah. Kalau istilah orang sekarang ini masuk tempat manusia berziarah di Syam. Yuzaru. Ya kita paling-paling karena kita kada tahu duitnya kada ada jua, kemana ambahnya jua, ya kada tahu. Jarang orang sekarang ini mencari kubur Imam Ibnu Arabi. Kenapa? Ya karena ada arah-arah ke Suriah, arahnya ke Turki, ke Mesir, umrahnya habis umrah ke Turki, habis umrah ke Mesir, adalah kan ke Suriah.
Padahal di Suriah itu banyak makam. Di antaranya ya banyak, di Irak banyak, di Iran banyak. Nih. Wa akhbarani akhi Syekh Shalih Al-Hajj Ahmad Al-Halabi. Ujar Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, menghabarkan lawan aku saudaraku Syekh Shalih Al-Hajj Ahmad Al-Halabi, annahu kana lahu baitun yashruqu ala dari yashruqu la, jangan yes. Beliau punya rumah yashruqu dekat, yashruqu ala dari Syekh Muhyiddin. Beliau punya rumah dekat dengan kuburnya Imam Ibnul Arabi. Nih, berkisah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di Mesir. Sidin punya teman namanya Syekh Soleh, bercerita dia punya rumah dekat dengan pemakaman atau kubur atau kubahnya Imam Ibnu Arabi. Ceritanya begini, jasa sasun, ada pernah datang seseorang minal munkirin, daripada orang yang benci mengingkari Imam Ibnu Arabi. Datangnya ba'da sholatil isya, setelah sembahyang isya. Ya ke orang-orang ini itu anggaplah orang-orang ke-7 makam wali, di antaranya adalah para Wahabi. Yang ada ke-7 yang kubah-kubah. Ingatkan dok, orang-orang Wahabi ke-7 kubah-kubah wali itu yang ada ke-7. Mereka mengkirin. Ini sudah mulai bahari jua sudah zaman Ibnu Arabi, ada orang-orang benci lawan Sidin, benci lawan Sidin, ingkar, dan Baisa ke kubur Sidin. Tujuan apa? Membawa api binari, membawa api colok apa? Yuridu ayahrika tabuta Syekh, ingin membakar tabutnya. Pati kan ada kubah, di dalam kubah itu ada tabut, dalam itu tabut ada pati pemakaman itu hendak dibakar. Karena otomatis kubahnya terbakar juga. Kubahnya terbakar juga. Ya. Syekh Fakhusi Sabihi Dunal Kabri Bitisati Azulin Pagaba fil Aldi wa ana anzum. Ternyata begitu orang ini hendak membakar pemakamannya Ibnu Arabi, khusi papihi, dihapus dengannya Dunal Kabri. Ini terbakar, inya seorang terbakar kubur kan ada bisati azulin 19 tak terhapus diri. Kurang lebih 3 meter lebih 3 meter. Ini hendak membakar hendak membakar ke Imam Ibnu Arabi, kada terbakar, justru inya yang terhampar, malah begitu apa? Pagam hilang orang ini. Kada tahu diambil siapa, terlempar, terhapus, terdampar, hilang. Aku sih yang menyaksikan. Ana anzuhu, aku melihat. Kenapa? Rumahku kubah. Papa dahulu maka merasa kehilangan istrinya, keluarganya. Ya, tumburlah manusia. Orang kehilangan laki, keluarga kehilangan si bulan. Mintil kalailati, mulai malam itu. Pak bertuh, ku beri lawan keluarganya. Si pulang itu malam habis isya datang ke kubah sini, hendak membakar kubah, hendak membakar makam Ibnu Arabi. Dia terhapus, maknya tersungkur, hilang. Bahkan kisah pajang wa hafaru wajadu rasahu. Maka mereka datang wa hafaru tabuk tanah tadi, hilang dalam tanah. Begitu tanah ditabuk wajadu rasahu, ada kepalanya. Mereka dapati kepalanya
kullama hafaru nazala wa ghara fil ardi ilayya ila an ajzu waradamu alaihi turab. Wa kullama hafaru, ketika mereka membikin lubang, nazala wa ghara fil ardi, nuzila diturunkan ke dalam tanah, ila an ajzu waradamu alaihi turab. Aduh, ini bawa jadu ya rasahu ulama hafaru, ketika mereka menabuk nazala turun wa ghara lubang tanah tadi sampai mereka itu lemah waradamu alaihi turab. Cukup ya, ada kau diambil, paham? Ini paham. Ini ditabuk, dapat kepala, amal diambil, hilang dibuat ke lubang, kadang-kadang diambil, tutup lagi. Apa artinya? Ini orang wali, Ibnu Arabi orang wali, hendak membakar ketulahan, tahampar katipai, hilang ditelan bumi. Keluarganya merasa kehilangan. Syekh Ahmad Al-Halabi menyaksikan kepada dicari orang tanah tadi tabuk ada kepalanya, mana awaknya, wallahu a'lam. Apa ini artinya? Mati dalam keadaan kualat kepada seorang wali. Kualat kepada seorang wali itu man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Kata Allah, siapa yang memusuhi waliku, perang lawan aku. Dia pasti kuat. Kalau benar-benar orang itu wali Allah Ta'ala, kuat. Kuatnya apa? Su'ul khatib, mati dalam keadaan su'ul khatib. Tapi janji ulah senjata. Kamu tahu lah, aku kada tahu nak wali, kamu kuat. Kadu boleh gitu. Kadu. Ini ya orang ini ya diancam kualat terus sedikit kualat. Su'ul khatimah, ikam dia kada percaya lawan aku ni wali, ikam mati kada beriman. Dalilnya itu bujur, orang kada percaya wali itu mati dia. Orang memusuhi zuriat Nabi itu dalilnya bujur. Tapi yang jadi masalah, jangan mendoktrin orang, jangan mengancam-ancam orang. Jangan menakut-nakuti orang dengan begitu. Ada orang-orang didoakan lagi supaya lebih baik. Wa kana radhiyallahu anhu awalan yaqul insya li ba'di mulukil ardi. Adalah Imam Ibnu Arabi pertama kali menulis insya. Insya itu ya catatan libak di mulukil Arab untuk dikirim ke raja, sebagian raja-raja Arab, sehingga tujuan nulis karena dikirim presiden ke raja, urusan raja aja, urusan presiden dikirim presiden, nasihat presiden. Summa mazahada, kemudian beliau zuhud wa ta'abbada beribadah wa saha bersiah itu berjalan di sini. Wa dakhala Misra, masuk ke Mesir, wa Syam, Suriah, wal Hijaz, wa Rum. Oh, berpindah-pindah situ je. Tujuh bukunyok lah bahasa kita. Tujuh bukunyok. Walau fi kulli baladin dakhalaha, bagi Imam Ibnu Arabi di setiap kampung yang beliau masuki, mu'allafatun, ada karangannya. Jadi sidin setiap kota keamantai ini ada ngarang kitab. Kena kebalangan sebulan ada ngarang kitab. Kena ke Tanjung setahun ada ngarang kitab. Dimanapun kampung yang beliau bertempat selalu ada karangannya. Karena Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam adalah Imam Izzuddin Ibnu Abdussalam, seorang ahli fikih dan ahli sufi yang banyak mengarang kitab. Syekhul Islam di Misra al-Mahrusah, gurunya umat Islam di Mesir, yahudu alaihi katsiran, merendahkan, Yahud itu merendahkan atas Imam Ibnu Arabi seringkali banyak. Falamma sahiba Syekh Abul Hasan As-Sazili,
Tapi ketika Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam berguru dengan Imam Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu wa arafa ahwalal qaum, dan beliau paham keadaan orang-orang sufi, orang-orang wali, sara jadilah Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam yatarajjamuhu bil wilayah, menterjemahkan, menceritakan bahwa Ibnul Arabi itu wali wal irfan wal qutbiyah, bahkan wali biasa itu orang tuan guru kada percaya si atu wali kayak kamu pokoknya lah kamu pik nih rahmat jadi wali kamu kada percaya kayak itu lo kawan apalagi alim kada percaya bahkan menentang ini itu biasa sama Imam Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah itu dulu kada ketujuh dengan tasawuf. Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dulu kada ketujuh lah Ibnu Arabi, bahkan selalu merendahkan. Tapi alhamdulillah petunjuk Allah setelah berkawan berguru lawan Imam Abul Hasan Asyadzili, oh ternyata beliau mengerti, paham. Makanya ada istilah lama tak kenal maka tak sayang. Ya biasa orang menentang itu biasanya karena kada kenal dulu lah. Sudah kenal tahu rasa. Ya kalau sudah tahu jatuh cinta. Saya tahu jatuh cinta. Ya begini. Banyak orang benci itu jangan dibenci. Mungkin benci karena dia tidak tahu. Karena tidak tahu. Makanya begitu dia tahu, mengerti, paham, jatuh cinta. Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam seorang ulama, guru besar di Mesir, selalu merendahkan dengan Ibnu Arabi yang hidup sebelum beliau. Kenapa? Mungkin karena pengaruh kitab-kitab yang dibaca oleh Imam Izzuddin Ibnu Arabi yang beliau belum mengerti tentang keadaan itu. Tapi setelah Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam yang bergelar dengan Sultanul Ulama berguru lawan Imam Abul Hasan Asyadzili, seorang wali besar, mulai paham, mengerti. Oh, ternyata Izzuddin Ibnu Abdissalam berubah menjadi benci cinta. Makanya asalnya pembenci sekarang menjadi benci cinta. Saking cintanya Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dengan Imam Ibnul Arabi, beliau ngarang kitab. Ada kitab nang di kitab itu beliau memuji kepada Imam Ibnul Arabi, menjelaskan Ibnul Arabi ini wali besar, Ibnul Arabi ini wali kita. Maka sekarang itu rumusnya gitu. Biasanya orang-orang iri itu kawan. Orang-orang kada percaya lawan seorang itu bukan orang jauh, orang dekat sendiri. Makanya ada istilah sekarang ini, rahmatai, jangan mudah percaya kepada orang lain, karena pengkhianat itu asalnya orang-orang dipercaya. Paham? Jangan mudah percaya dengan orang lain, karena pengkhianat itu banyak dari orang yang percaya. Orang yang percaya ternyata pengkhianat. Makanya biasanya begitulah. Orang dekat, bahasa orang ini pagar makan tanaman. Bahkan ada lain lagi, orang dekat juga nama hianat. Di mana-mana benar kerajaan itu hancur karena ada pengkhianat. Pengkhianatnya dari luar apa dari dalam? Dari dalam. Ingat. Di pondok jangan ada pengkhianat. Jangan ada pengkhianat. Karena pengkhianat bukan dari luar, dari dalam. Pengkhianat dari dalam inilah yang merusak. Inilah yang dahsyatnya beratnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu iza tumina khan, apabila dipercaya dia khianat. Maka khianat itu nang
Kadang dipercaya tadinya orang itu adalah orang yang kita percaya, tapi jadi pengkhianat. Jangan mudah kepada percaya kepada orang, karena pengkhianat itu banyak dari orang yang kita percaya. Banyak orang pencinta itu asalnya pembenci. Ini namanya. Maka ketika orang membenci lawan kita, kita harus sadar. Orang benci lawan kita, ya mungkin karena mereka termakan kabar, termakan ini atau itu. Kalau bahasa filsafat, benci itu adalah cinta yang terpendam, cinta yang tersembunyi. Paham? Benci itu adalah cinta yang tersembunyi. Sebenarnya kan tujuh, cuma tidak tahu benar. Begitu dia mengenal, keluarlah cintanya. Maka timbullah istilah tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta, dan ini banyak berlaku sekali lagi lawan orang wali. Nang pertama kali orang yang kada percaya dengan wali itu bukan orang jauh, orang Barat sendiri yang ada percaya, kawan, keluarga. Kami jujur biasanya wali ada pohon diganggu, ya biasa. Kenapa? Karena memang mereka tahu. Ya kada tahu, nang sebenarnya, nang selama ini hanya melihat tampilan. Ya hari-hari jadi situ duduk doko, kita aja melihat duduk doko di kios itu saja. Sali ada nama daya, tahu lagi kamu pek wali itu lah. Berpercaya, ujar wali. Oh duduk kayu doko aja. Iya, ada orang ada, orang dekat sendiri nang ada percaya, nang iri pun orang dekat sendiri. Tapi apabila orang dekat ini mau menelaah, mau mencermati, akhirnya dia jadi percaya. Sama orang yang benci itu. Ketika orang itu benci bukan iri dengki lah. Orang itu benci bukan karena iri dengki. Orang itu asal tahu aja menjadi pencinta. Tetapi kalau orang itu pendengki, oh dia bukan karena kada tahu, karena kedengkianlah yang menutupi mata hatinya, sehingga apapun kebaikan yang dilakukannya orang dibenci tidak akan pernah baik. Sampai sekarang orang yang benci lawan Jokowi itu sebaik apapun Jokowi tetap terbaik. Apa mereka tidak melihat kebaikan? Bukan kada melihat kebaikannya, mata mereka tertutup oleh kebencian, oleh kedengkian. Makanya yang paling berat dalam kehidupan ini adalah al-hasad, kedengkian. Dengki itu adalah aladul hisab, penyakit yang paling rumit diobati. Orang dengki dikawani ngalih, dimusuhi ngalih. Makanya rumit orang dengki. Gitu. Mbah, orang dengki jangan tapi dilawannya bisa, dimusuhi jangan, dikawani jangan tapi dihirani. Itulah orang dengki. Makanya Jokowi itu kan mau berdaya melawani orang aja, kalah seorang aja. Malah seorang aja. Mata radhiyallahu anhu meninggal Imam Ibnul Arabi sanana samanin wa salasina wa sitimiatin pada tahun 638 Hijriah. Berarti abad menuju abad ke-7. Hidupnya di abad yaitulah. Kat satarnal kalam, sungguh kami tulis pembicaraan ala ulumihi atas ilmu-ilmu beliau wa ahwalihi dan keadaan beliau fi kitabina di kitab kami Tambihul Awliya ala qutratin min bahari ulumil awliya karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nama kitabnya Tambihul Awliya ala qutratin min bahari ulumil awliya.
di situ banyak kami tulis satarna itu kami tulis kalam-kalam atas ilmunya Imam Ibnul Arabi, ahwal Ibnul Arabi di dalam kitab yang bernama Tambihul Awliya'i ala Qutratin min Bahri Ulumil Awliya. Para jiwa, maka rujuklah, carilah kitab itu kalau ingin tahu bagaimana keadaan Imam Ibnul Arabi, bagaimana ilmunya Imam Ibnul Arabi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian wa minhum asy-Syaikh Daud Al-Kabir Ibn Makhilan radhiyallahu anhu ila akhirih. Wallahu a'lam bisawab.